kita, jadi silakan dinyalakan kameranya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, kita akan segera mulai perkuliahan. Jadi ini adalah pertemuan kita terakhir sebelum nanti ujian tengah semester. Kita akan awali dengan presentasi ya. Jadi silakan presentasikan strategi atau rencana implementasi kalian bagaimana. Masing-masing kelompok akan mendapat waktu 5 menit. Jadi jangan berpanjang lebar, jangan bertele-tele, sampaikan saja apa yang penting. Kita mulai dari kelompok 8, Petrus Tejo, Nicholas Bintang, dan Hilarius Andika. Silahkan. Baik, Pak. Minta waktu sebentar untuk share screen, Pak. Oke. Izin share screen nggak, Pak? Ya. Oke, kami dari kelompok 8. Bisa diperbesar sedikit nggak? Oh, baik, Pak. Menjadi 100%. Ya, oke. Ya, terima kasih. Pertama, kami dari kelompok 8 dari sistem persediaan gudang. Saya sendiri Darius Nika Juan Sadewa. Teman saya Petrus Tejo T. Suparmadi dan Nicholas Bintang Ardana. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nicholas Bintang Ardana. Baik, mengingat waktunya yang cukup singkat, kami akan menjelaskan secara singkat bahwa pada implementasi, pertama yang kami lakukan adalah coding, di mana pada tahapan coding ini, kami akan melakukan coding bekerjasama dengan profesional IT atau programmer, di mana tim IT ini akan dipimpin oleh seorang ahli coding yang nantinya akan diawasi juga supaya sesuai dengan kebutuhan dari sistem persediaan kami. Kemudian kedua akan dilakukan testing setelah coding, di mana testing ini dilakukan untuk uji coba apakah sistem yang telah dikoding oleh programmer itu dapat berjalan sesuai harapan atau ada yang masih harus diperbaiki. Pada tahapan ini, kelompok memilih melakukan automated testing dan dynamic teknik, di mana jenis tes yang dilakukan adalah integration testing. Hal ini dikarenakan akan lebih efektif jika melakukan testing pada seluruh modul bersamaan, sehingga mengetahui jika terjadi error pada modul yang akan dijalankan. Selanjutnya, kami akan masuk pada tahap installation. Pada tahapan ini, kelompok memilih menggunakan strategi single location. Ada beberapa penyebab yang dipilih sehingga kelompok memutuskan single location. Pertama, ada sistem ini digunakan khusus oleh Departemen Persediaan, sehingga memang sesuai dengan kelebihan dari strategi ini. Ini disesuaikan dengan PPT yang sudah di-share Bapak pada situs kuliah, di mana kelebihan single location ini antara untuk perusahaan cabang atau untuk satu departemen. Kemudian kedua, ini menggunakan pengalaman operasional, sehingga sesuai dengan penerapan yang terjadi pada sistem nanti setelah berhasil dilakukan. Kemudian ketiga, ini membatasi potensi kerusakan, sehingga potensi biaya perbaikan dapat ditekan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tejo, silakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumentation, di mana terdapat ada dua tipe dokumentasi, yaitu ada sistem dokumentasi dan user dokumentasi. Pada sistem dokumentasi ini menjelaskan informasi rincian tentang spesifikasi desain sistem, cara kerja internalnya, dan fungsinya. Sedangkan untuk user dokumentasi itu berisi informasi tertulis maupun visual lainnya tentang sistem aplikasi, cara kerjanya, dan cara menggunakannya untuk para pengguna.
Kemudian selanjutnya itu ada training dan supporting user. Mana pada sistem kami itu kita nanti sebelumnya akan menyediakan pelatihan bagi pengguna atau karyawan selama sebulan untuk mengoperasionalkan seluruh sistem sesuai dengan siklus normal dari persediaan. Kemudian pengguna atau karyawan akan menerima supervisi selama 1 bulan yang sama dengan saat pelatihan untuk berjaga-jaga jika ada terjadi kesalahan atau tindakan di luar apa yang diajarkan. Kemudian ada helpdesk yang akan digunakan untuk mensupport penggunaan jika mengalami masalah menggunakan sistem yang ada. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik. Tadi sudah ada pengakuan bahwa memang kalau coding diserahkan pada profesional ya, itu bagus. Jadi memang sudah seharusnya seperti itu. Nah, tadi masa supervisinya berarti didampingi ya untuk training atau apa? Ya, Iya. 1 bulan. Iya, selama 1 bulan. Alasan memilih 1 bulan itu kenapa? Kenapa kok angkanya 1 bulan? Kenapa tidak 2, 3, atau berapapun yang lainnya? Baik Pak, mau mencoba membantu menjawab. Menurut kami pada 1 bulan itu pertama dari segi biaya yang dikeluarkan dari training, dan yang kedua pada 1 bulan tersebut tentunya sudah ada siklus di mana barang masuk dan barang keluar, sehingga sudah mendapat bayangan besar bagaimana cara untuk menginput data barang masuk dan juga barang keluar itu sendiri Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, baik ya kalau 1 bulan. Tetapi mungkin ini juga perlu dipilih bulan yang mana yang akan diberikan. Karena sebentar ini perusahaannya itu adalah pakaian ya. Nah, pakaian itu kan ada bulan-bulan di mana ini pakaian apa toh? Saya lupa. Pakaian biasa atau pakaian apa? Atau fashion gitu atau seragam Fashion. atau apa? Fashion, baik. Fashion. Nah, kalau fashion itu ada masa-masa di mana dia akan ramai. Ya. Yang jelas itu menjelang hari raya Lebaran itu pasti ramai. Ya. Di Indonesia. Jadi poin saya adalah untuk kalian mengatakan 1 siklus untuk persediaan itu baik dan itu alasan yang tepat, hanya perlu dipikirkan 1 bulan itu yang mana. Bisa kalian memilih 1 siklus yang mewakili semua siklus persediaan tadi. 1 bulan itu yang mewakili semua siklus secara lengkap, tapi kegiatannya tidak terlalu tinggi, misalnya. Jadi jaga-jaga kalau ada kesalahan. Atau bisa pilih yang paling ramai sekalian, Lebaran. Ya bulan puasa lah, gitu ya, menjelang Lebaran. Kalau yang paling sepi itu kalau ada kesalahan kalian bisa memperbaiki tanpa mempengaruhi secara keseluruhan, gitu kan. Tapi kalau berhasil itu belum tentu berhasil di siklus yang besar karena kompleksitasnya besar seperti Lebaran. Nah kalau Lebaran itu keuntungannya kalau itu berhasil yang lain ya, lebih mudah lah gitu ya. Tapi kalau dia gagal itu akan ada masalah gitu. Ya karena itu paling ramai kan. Ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 8. Terima kasih kembali. Berikutnya kelompok 7, Christophorus Aditya, Patricia Ferdin, dan Gabriela Serlinda. Silakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya. Ya, sudah kelihatan. Selamat siang, Pak Samadji dan teman-teman. Saya Gabriela Serlinda Paramita, perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas rancangan implementasi yang akan kami buat pada sistem kami. Kelompok kami ada Christophorus Aditya, saya sendiri Gabriela, dan Patricia Ferdin. Yang pertama, ada coding. Coding akan dilakukan oleh programmer. Pengertian dari coding sendiri ini adalah suatu tindakan dari langkah-langkah pemrograman dengan memasukkan kode atau skrip dalam bahasa pemrograman, atau bisa disebut kegiatan di mana memberitahu
komputer apa yang harus dikerjakan untuk kita atau seorang programmer. Next. Selanjutnya ada testing. Testing ini pengujian sistem yang dimaksudkan untuk menguji semua elemen-elemen sistem yang telah dibuat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Proses pengujian sistem ini dilakukan oleh pengelola sistem. Pada saat pengujian dilakukan, pengelola sistem bertindak sebagai pengguna sistem di mana pengelola akan menguji sistem dari awal pada saat pengguna melakukan login hingga sistem dapat menampilkan laporan transaksi. Cara mengujinya bisa dengan memasukkan data yang dibutuhkan untuk melihat apakah software sistem sudah berfungsi dengan baik atau belum. Selanjutnya ada installation. Kami menggunakan parallel installation dalam pengembangan sistem ini. Hal ini dikarenakan paralel instalasi tidak terlalu beresiko karena sistem yang baru dapat secara bersamaan digunakan dengan sistem yang lama hingga pengguna dan manajemen merasa bahwa sistem yang baru sudah berjalan dengan efektif dan sistem yang lama dapat dihentikan. Sistem yang lama adalah sistem yang berjalan sebelum adanya sistem yang kami kerjakan. Next, documentation. Dalam dokumentasi, kami dokumentasi sistem dan dokumentasi pengguna. Dokumentasi sistem akan disusun dalam bentuk laporan dan pengembangan sistem. Dokumentasi pengguna akan disusun dalam bentuk buku panduan penggunaan sistem. Selanjutnya training. Tipe pelatihan yang kami gunakan adalah blended learning yang merupakan kombinasi dari instructor-led training dan e-learning. Instruktur-led training merupakan suatu pelatihan tradisional di mana instruktur akan melatih pengguna secara luring atau tatap muka dalam suatu kelas. E-learning adalah pelatihan jarak jauh yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi-aplikasi khusus video conference seperti Zoom, Microsoft Teams. Selain itu juga dapat menggunakan aplikasi tambahan yang mendukung berjalannya kelas seperti Canva, Moodle, atau Google Classroom. Tujuan kami memilih pencampuran antara keduanya adalah untuk memaksimalkan penggunaan sistem yang telah dirancang. Yang terakhir adalah support. Dalam pengembangan sistem ini kami menggunakan support dalam bentuk helpdesk. Staff helpdesk akan membantu menangani pertanyaan dan keluhan pengguna pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok. Oke. Kalau komentar saya ya, yang melakukan testing itu justru bukan pengelola seharusnya. Itu adalah orang khusus yang melakukan testing. Sebab pengelola itu kan pada dasarnya dia sudah punya pekerjaan sehari-hari harus dikerjakan. Ya, jadi tidak bisa kalau dia juga dibebani dengan testing. Ya. Tuh, kemudian paralel itu memang aman, tetapi harus diingat bahwa paralel itu biayanya paling mahal. Ya, maka ini perlu dipertimbangkan juga masalah biaya ini. Mau berapa lama dua sistem ini berjalan paralel? Tentunya kalau terlalu lama, ya merugikan. Ya. Dan faktanya, ya kadang akan ada error. Ya. Tidak mungkin satu sistem 100% sempurna, tidak. Akan ada error. Tapi selama error itu masih bisa ditoleransi, tidak fatal, gitu ya sudah. Itu maka dianggap selesai. Gitu, dianggap tidak apa-apa. Ya, lain kalau errornya itu berakibat dampaknya besar, itu baru nanti ditangani. Oke, nanti pada saat kita membahas topik hari ini akan bahas itu. Oke, terima kasih kelompok 7. Berikutnya kelompok 6. Indah Jelita. Ya. Bagaimana? Oke. Kelompok 6 ya. Ya, bisa gimana? Nanti aja ya, Pak. Oke, kalau mau sekarang ya nggak apa-apa. Nanti aja, Pak. Soalnya masih ada masalah sama jaringan teman. Oke, ya sudah. Baik, kelompok. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kelompok 6, Indah, Jelita, Rido Nova, Natasha Tiara, dan Ina Indriani. Silakan. Itu kelompok saya, Pak. Oh, Yang nggak bisa. Gimana? Kosok semuanya bermasalah. Silakan diwakili yang tidak bermasalah. Kalau enggak
share screen bisa nggak Pak? Boleh, kalau terpaksa tidak bisa boleh. Oke, baik. Selamat pagi Pak Samyaji dan teman-teman semua. Di sini saya mewakili teman-teman akan mempresentasikan hasil dari rencana implementasi sistem penjualan dari kami. Yang pertama itu ada sistem pengujian sistem penjualan. Analisis sistem yang dilakukan di Kavi kami untuk mengenali apa yang menjadi kelemahan terhadap sistem yang ada adalah dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bentar, ini kan sudah implementasi toh, bukan analisis lagi. Rencana implementasinya langsung saja. Yaitu dengan melakukan pengetesan secara menyeluruh. Yang kedua, meninjau kebutuhan dengan cara untuk pengumpulan data, yaitu dengan melakukan metode penelitian data. Yang ketiga, meninjau kebutuhan coffee shop. Yang keempat, ada analisis sistem, Pak. Analisis kan sudah lewat, ini kan sekarang implementasi. Rencana implementasi, sudah bukan lagi kan, sudah bukan analisis. Kalau analisis kan sudah lewat, sudah kemarin-kemarin. Ini iya, berasumsi sistemnya sudah jadi. Strategi implementasi yang kami gunakan adalah direct installation. Direct installation ini adalah strategi di mana sistem informasi yang lama akan langsung dilepas dan digantikan dengan sistem yang baru. Mengapa kami memilih menggunakan strategi tersebut? Yaitu karena lebih efisien dibanding dengan strategi yang lain. Walaupun kami tahu risiko dalam strategi ini sangat besar. Maka dari itu kami mengenali apa yang menjadi kelemahan terhadap sistem yang ada. Adalah dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, Pak. Nah, kalau untuk mitigasi resikonya bagaimana? Resikonya apa saja kalau direct di dalam kasus kalian? Kalau langsung direct installation, resikonya apa? Lalu cara mengatasi atau mitigasinya bagaimana? Gimana? Belum terpikirkan? Belum, Pak. Oh ya sudah, kalau belum terpikirkan ya nggak apa-apa. Baik, terima kasih kelompok. Terima kasih. Berikutnya kelompok 5. Ya, Christina Kusumastuti, Asteria Jaya, Habib Nur Fahmi, Saad Franciscus, silahkan. Baik Pak, saya izin share screen. Oke, sudah kelihatan. Silakan. Baik Pak, apakah suara saya sebelumnya terdengar? Ya, sudah. Baik Pak, selamat siang Pak Samyaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang rencana implementasi sistem informasi penjualan madu.
Yang pertama adalah coding atau pemrograman. Untuk coding ini, kami meminta orang yang ahli dalam programmer atau coding untuk untuk membuat coding ini. Jadi ini bukan kami yang membuat, tapi orang yang ahli. Lalu untuk yang kedua, testing atau pengujian. Nah, pada testing ini kami menggunakan pengujian alpha dan pengujian beta. Untuk pengujian alpha digunakan karena merupakan pengujian yang paling lengkap menggunakan data simulasi yang meliputi pengujian pemulihan, pengujian keamanan, pengujian daya tahan, dan pengujian kinerja. Dan pengujian beta digunakan karena data langsung dipakai di lingkungan kerja yang nyata penggunanya. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada instalasi. Pada instalasi ini kami menggunakan single location installation. Nah, kenapa kami memilih ini? Karena instalasi ini tuh menggunakan pengalaman untuk memutuskan sistem yang harus diterapkan. Sehingga keputusan yang diambil lebih baik dan juga keuntungan utama dari instalasi ini adalah dapat membatasi potensi kerusakan dan biaya potensial dengan membatasi efek pada satu situs. Lalu yang keempat adalah dokumentasi. Nah, pada tahap dokumentasi, maaf itu ada kesalahan, terbagi menjadi dokumentasi sistem dan dokumentasi pengguna. Kami mendokumentasikan daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional, perancangan basis data yaitu diagram model IR, lalu perancangan form dan report, dan rencana implementasi. Lalu yang kelima ada training atau pelatihan. Nah, training atau pelatihan ini diperlukan untuk melatih pengguna dalam menggunakan sistem informasi penjualan, sehingga nantinya dapat mengoperasikan sistem dengan lancar. Training ini dapat dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan pengguna di suatu tempat dan diberi pelatihan oleh orang yang ahli, atau orang yang ahli itu dapat membuatkan video pembelajaran, sehingga dapat berlatih menggunakan sistem melalui online. Lalu yang terakhir adalah support. Support ini ke bawah, Astrid. Pada support ini sangat penting untuk pengguna karena membantu pengguna saat terjadi masalah atau pertanyaan sistem. Nah, support ini berupa helpdesk. Helpdesk ini merupakan tempat atau kontak tentang pertanyaan atau masalah tertentu yang dihadapi pengguna dalam menjalankan sistem informasi penjualan madu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tadi pakai alpha dan beta. Kalau alpha siapa yang melakukan pengujian, beta siapa yang melakukan pengujian? Oh, ini Pak, tim yang melakukan pengembangan untuk Itu alpha. yang mana? Oke. Pengujian alpha. Kalau untuk beta, kalau beta ini melibatkan ini penggunanya, Pak. Oke. Penggunanya ikut serta. Baik, sebetulnya ya, istilah alpha dan beta itu biasanya dipakai untuk software yang dijual secara luas, seperti Windows misalnya. Ya, jadi kalau Windows itu alpha testing itu dilakukan oleh Microsoft. Kemudian ketika akan diluncurkan, itu mulai ada beta testing yang melibatkan pengguna. Jadi orang-orang yang saat itu sedang menjadi pengguna Microsoft Windows 10 misalnya, itu diundang untuk melakukan testing. Ya, dan itu ada berbagai macam derajatnya. Ada yang pengguna tapi dia ahli IT, ada yang pengguna kantoran, ada yang pengguna rumahan, ada yang pengguna sekolahan misalnya, itu bermacam-macam. Jadi mereka dilibatkan di dalam beta testing. Saya beberapa kali terlibat dalam beta testing. Saya pernah beta testing untuk Macintosh OS, saya pernah beta testing untuk
iPad OS, saya pernah beta testing untuk Android, Windows juga pernah, ya, dan itu satu pengalaman yang luar biasa. Kemudian juga pernah untuk beberapa software, ya, termasuk ada NVivo dan segala macam. Nah, itu. Nah, kalau software ini hanya digunakan internal, itu biasanya tidak sampai menggunakan alpha dan beta, ya. Tapi nanti ada testing oleh si pembuat atau developernya, ada orang tertentu. Kemudian juga ada yang namanya acceptance testing. Acceptance testing ini dilakukan oleh para calon usernya, gitu, ya. Oke, terima kasih kelompok 5, ya. Kelompok 4, Chris Evi, Maria Elizabeth, Rika Alita, dan Ignatius Harlis, silakan. Baik Pak, izin share screen. Oke, sekedar informasi ya, kalian sudah 2 kali tidak melakukan presentasi ketika saya panggil, ya. Jadi nilai kalian untuk database management system, lalu juga formulir dan report itu paling rendah, ya, karena tidak melakukan presentasi ketika saya panggil. Alasannya apa kemarin tidak melakukan presentasi ketika saya panggil pada 2 kesempatan itu? Padahal kalian ada di Microsoft Teams. Mas Haris? Kemarin kebetulan pas dua kali pertemuan itu jaringan saya tiba-tiba jelek Pak. Ya itu kan Anda, itu Anda. Lah yang lainnya, masa 4 orang jelek semua? 2 kali lagi. Itu sangat kecil kemungkinannya, dan itu tidak terjadi pada kelompok lain. Bahkan tadi, kelompok berapa tadi? Kelompok 6 ya, kelompok 6 itu jaringannya jelek sekali, mereka minta izin tidak share screen juga nggak apa-apa, dan bisa presentasi. Nggak masalah. Dipanggil juga diam saja, tidak menjawab. Saya kok tidak percaya alasan koneksi ya, karena kalau koneksi mestinya hanya salah satu atau 2 saja, yang lainnya masuk ya koneksinya buruk semua, kan 2 kali kesempatan yang berbeda itu kan kecil sekali kemungkinannya. Jadi apa alasannya? Saya tidak menerima alasan koneksi jelek. Apa ini? Mas Harlis, lalu siapa lagi yang lain? Maria Elizabeth, Rika Alita Selvia, dan Chris Evi, Fania. Hadir nggak ini? Chris Evi hadir. Chris Evi mana ini? Maria Elizabeth. Maria Elizabeth ada. Ya apa alasannya? 2 kali tidak presentasi kelompok kalian. Padahal sudah saya panggil-panggil. Ada itu rekamannya. Apa alasannya? Kalau kalian tidak bisa menjelaskan alasan yang bisa saya terima, maka untuk sekarang juga kalian tidak akan saya beri kesempatan untuk presentasi. Dan dengan demikian nilai kalian akan kembali paling rendah. Saya beri waktu 2 menit untuk bisa memberikan alasan yang kuat, yang bisa saya terima. Alasan koneksi tidak bisa saya terima, karena ada 4 orang, dan 2 kesempatan yang berbeda. Serta seharusnya kalau memang kalian serius, koneksinya memang jelek sekali, sosial itu, setelah kuliah, itu kan bisa menghubungi saya lewat Microsoft Teams. Beberapa di antara kalian saja mau ke kamar kecil saja, cek. Gitu ya, saya izin ke belakang, saya izin ke toilet, saya izin ini, saya izin tidak menyalakan kamera, sering terjadi. Ya, jadi kalau tidak ada alasan, diam saja, saya tidak bisa terima. Dan kalau kalian tidak bisa memberikan alasan, saya tidak akan berikan kalian kesempatan untuk presentasi kali ini juga. Dengan demikian, kalian akan mendapat nilai terendah. Sudah, silakan. Apa alasannya? Mengapa 2 kali
4 orang dipanggil tidak menjawab dan tidak presentasi. Satu menit lagi. Ignatius Charles. Maria Elizabeth, Rika Elita, Grace Evivania. Hadir nih Rika. Apa alasannya? Apa Mas Charles? Kenapa diam saja semua? Gimana? Mau menjawab nggak? Kemarin itu kalau saya itu jaringan terus minta tolong ke teman lain, ternyata nggak hadir, Pak. Oh ya, tidak hadir, benar. Siapa yang kamu minta tolong? Saya cek ke presensi. Grace Evi, Pak. Evi, lah kan temanmu ada 3. Kebetulan yang Maria dari juga apa ada kegiatan keluarga, Pak. Nggak ada itu, nggak ada keterangan apapun kok. Coba tidak masuk aja. Bahkan ketika database itu masuk semua loh. Sorry, form dan report. Iya, itu masuk semua itu. Jadi kalau mengatakan tidak masuk, alasan yang keliru. Atau kalau memang tidak masuk, tapi ternyata di sini hadir, berarti sama saja titip tanda tangan. Dan itu berbuat curang. Nah, sekarang apa alasannya? Kalau kalian berbuat curang, ya satu kelompok akan saya gagalkan. Tidak akan saya luluskan. Ya, udahlah. Berlama-lama ngurusi kalian itu bikin emosi. Jadi tidak usah diurusi saja. Kalian tidak mau kontribusi, tidak mau usaha, ya saya ngapain repot-repot. Oke, berikutnya kelompok 3. Ivani Tantiana, Kalista Patricia, Elizabeth Rizky, dan Vernia Angelina. Silakan. Ya Pak, Vernia tolong. Ya, baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai rencana implementasi. Bisa diturunin? Ya, langsung saja. Untuk rencana implementasi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, untuk coding ini akan dilakukan oleh tenaga ahli dan meminta bantuan tenaga ahli. Kemudian untuk program documentation akan dijelaskan secara rinci pada 2.4. Kemudian untuk testing ini akan dilakukan oleh pengembang. Yang pertama, kemudian setelah lulus uji dari pengembang, baru akan dilakukan uji dengan pengguna dari karyawan bagian penggajian. Kemudian untuk melakukan tes dibutuhkan beberapa hal, yaitu hardware, software, dan personelnya. Yang dihitung di sini adalah yang di kantor aja, yang menggunakan dari usernya.
yaitu hardware, software, dan personel, yaitu 2 orang karyawan penggajian. Kemudian tes juga dilakukan dari beberapa tipe. Next. Yang pertama inspection, walkthrough, test checking, unit testing, integration testing, system testing, dan stub testing. Kemudian mengenai instalasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai instalasi. Saya langsung saja ke berdasarkan diskusi kelompok kami akan menerapkan instalasi bertahap karena dirasa paling cocok dengan perusahaan ini yang merupakan perusahaan kelas kecil menengah. Instalasi ini dimulai dari beberapa komponen fungsional dan dilakukan secara bertahap, sehingga akan ada cukup waktu bagi pengguna untuk beradaptasi. Selain itu, karena diimplementasikan secara berurutan, akan membantu pengguna menemukan kelemahannya sendiri dan dapat disesuaikan atau diperbaiki. Meskipun demikian, memang terdapat kelemahannya, yaitu diperlukannya kontroversi yang cermat oleh pengguna. Instalasi langsung tidak dipilih oleh kelompok kami karena terlalu beresiko. Sedangkan instalasi paralel dirasa terlalu mahal dan dibutuhkan 2 sistem secara bersamaan. Instalasi satu lokasi juga kurang cocok untuk perusahaan kami untuk diterapkan karena langsung menerapkan suatu sistem baru secara keseluruhan, bukan dimulai dari beberapa kebutuhan fungsional seperti kebutuhan bagian penggajian saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai documenting system. Nah, dalam documenting system ini akan digunakan hanya oleh karyawan divisi penggajian, orang yang bisa login dalam sistem ini dan menginput serta melihat datanya hanya karyawan divisi penggajian dan pemimpin perusahaan. Nah, dalam sistem ini terdapat halaman login, lalu ada halaman awal, ada form input data karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada form input jabatan. Bawahnya lagi ada form input presentasi karyawan dan ada form slip gaji karyawan. Selanjutnya ini adalah bentuk contoh dari report data karyawan dan report jabatan karyawan. Next, yaitu training. Training dilakukan dengan video tutorial dan online class. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya. Selain itu, sistem yang dirancang juga bukan merupakan sistem yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, sehingga tidak memerlukan tutor langsung datang ke lokasi. Akan diberikan pula buku manual panduan menggunakan sistem dalam bentuk PDF. Pertanyaan dapat diajukan pada saat online class maupun dengan online help. Untuk supporting sistemnya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu ada online help, remote, dan melalui panggilan telepon. Kesimpulannya, sistem yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan, terutama kinerja karyawan bidang penggajian. Adapun pada tahap implementasi sistem, dimulai dari coding yang dilakukan oleh pengembangan sistem, pelaksanaan tes menggunakan hardware, software, dan personel. Dilanjutkan dengan penerapan instalasi bertahap, karena dirasa paling cocok dengan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian tahap pendokumentasian sistem yang akan digunakan oleh karyawan divisi penggajian, di mana karyawan divisi penggajian bisa login, menginput, dan melihat laporan data karyawan. Setelah itu, tahapan berikutnya yaitu melakukan training dengan video tutorial dan online class. Apabila memiliki pertanyaan, karyawan bisa mengajukan pertanyaan dengan fitur online help, remote, dan melalui panggilan telepon atau customer service. Hasil akhir yang diharapkan oleh perusahaan adalah efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan bagian penggajian meningkat dan kesalahannya berkurang. Sekian presentasi kelompok kami. Oke, baik. Cukup menarik ya. Jadi untuk penggajian ini termasuk tadi untuk uji coba itu akan melibatkan 2 orang karyawan bagian penggajian. Total karyawan penggajian itu ada berapa orang? Membantu menjawab, Pak. Untuk karena ini perusahaannya kelas kecil menengah, itu dilakukan oleh 2 orang. Hanya memang jadi 2 orang itu sudah secara keseluruhan ya? Iya, Pak. Oke, ya baik.
yaitu tidak ada alternatif lain ya. Cuman tadi kata-kata 2 orang mewakili bagian penggajian, nah bagian penggajian ya hanya 2 orang itu saja, bukan mewakili ya. Iya, Pak. Secara keseluruhan. Oke, saya kira tidak ada masalah ya. Dan tadi juga argumen bahwa direct itu berbahaya, paralel mahal itu juga masuk akal. Oke, terima kasih. Mau bertanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Ya, mengenai kalau misalnya itu kan tadi bagian penggajian itu cuma 2 orang, itu dilakukan oleh 2 orang. Kalau misalnya bagian penggajian ternyata ada 10 orang, semua orang harus ikut training juga kan ya, Pak? Tergantung apakah begini, yang namanya penggajian dalam satu organisasi itu kan ada unit, ada struktur ya. Nah, nanti calon penggunanya siapa? Misalnya ada 10 orang, tapi yang sistemnya hanya untuk yang entry data. Maka ya yang entry data saja yang ikut latihan. Manajernya nggak perlu misalnya. Seperti itu. Nah, makanya sangat tergantung pada struktur organisasinya seperti apa. Ya tentunya tadi mempertimbangkan biaya kan. Beberapa kali kelompok kalian dalam presentasi itu menyebutkan biaya gitu kan. Berarti kan memang apakah semua harus ikut atau tidak, ini juga masalah biaya. Bisa juga misalnya semua harus ikut latihan pun tidak semua harus ikut latihan. Bertahap. Mungkin 3 orang dulu. Atau sistemnya itu training for trainer. Jadi orang penggajian 2 orang dilatih secara khusus, nanti kedua ini yang gantian melatih teman-temannya seperti itu. Dan bertahap, karena mungkin kan mereka juga punya pekerjaan tetap yang harus tugas sehari-hari, yang rutin, yang kalau ditinggalkan semua untuk training ya celaka gitu kan. Saya nggak tahu berapa kali kalian pernah berurusan dengan satu instansi atau lembaga gitu ya. Datang ke sana sudah janjian, begitu datang mau ngurus sesuatu di lembaga pemerintah atau swasta juga bisa. Oh sih Pak A, ini yang ngurusi Pak A sedang training, nah, itu kan menyebalkan gitu ya, nggak ada yang ganti itu. Dan bahkan itu juga terjadi di kampus kita gitu ya. Saya sering harus minta satu surat harus ditandatangani atau yang mengeluarkan orang tertentu, orang tersebut sedang tidak berada di tempat karena training. Ya. Nah, ya ini pelajaran untuk semua ya, tidak hanya penggajian. Kalau di satu organisasi yang besar dulu ketika saya kuliah ya di Australia itu semua universitas itu ada pejabatnya. Tapi begitu orang yang menjabat itu misalnya cuti, sakit atau tidak bisa ikut atau tidak bisa datang ke kantor karena pelatihan, maka dia akan mendelegasikan tugasnya. Ya, pembimbing saya itu pernah jadi ketika itu ketua departemennya cuti ya selama 1 semester. Maka kemudian pembimbing saya menjadi pejabat ketua departemen atau kalau dalam bahasa Inggris acting head of department. Wah itu kebetulan sekali karena pada waktu itu saya sedang mengajukan proposal untuk pembiayaan ikut seminar di Spanyol ya. Ya karena yang tanda tangan ketua departemen dan ketua departemennya itu pembimbing saya sendiri ya langsung tanda tangan. Nggak banyak masalah gitu ya. Jadi dia menjadi acting. Dan itu umum, tapi biasanya menjelang si pejabatnya itu libur atau cuti atau sakit itu akan diumumkan. Untuk tanggal sekian sampai tanggal sekian saya tidak bisa. Nanti untuk ya tidak semua keputusan itu bisa dibuat gitu ya. Keputusan yang sifatnya strategis itu harus oleh pejabat yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya hanya tanda tangan itu bisa digantikan oleh acting tadi. Ya, ini kapan ya waktu itu ada yang meninggal itu siapa ya? Oh ya, beberapa tahun yang lalu ya, kalian mungkin masih sekolah gitu, Rektor Atmajaya itu meninggal. Almarhum Pak Teddio Prabowo, beliau meninggal gitu kan. Tugas-tugasnya itu bisa digantikan oleh pembantu rektor 1. Waktu itu dijabat oleh Pak Kus Margono dari Fakultas Teknik. Dan Pak Kus Margono de facto menjadi pejabat rektor gitu kan. Tapi Pak Kus Margono itu ya bisa kalau hanya tanda tangan anggaran itu boleh, tapi kalau tanda tangan ijazah nggak boleh. Tidak diakui oleh pemerintah.
Maka kemudian dilakukan pemilihan rektor. Ya, Pak Kurs Margoner ya terpilih menjadi rektor, gitu ya. Tapi pada waktu itu kegiatan tetap berjalan biasa, ya, semua administrasi jalan biasa. Hanya untuk hal-hal penting seperti tadi tanda tangan ijazah itu tidak boleh. Ya, itu harus pejabat yang dipilih dan ditetapkan, tidak boleh pelaksana tugas pejabat atau PJ atau PLT itu nggak boleh. Gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup. Terima kasih Oke, banyak, Pak. terima kasih. Kelompok 2, silahkan. Selina Gracela, Christina Mayan, Afida Karisanti, dan Kadek Vera. Baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah share screen-nya sudah masuk, Pak? Sudah bagus, terlihat. Baik, terima kasih. Silakan untuk teman saya bisa melanjutkan. Baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana implementasi sistem penjualan pada toko Femsky berbasis aplikasi. Yang pertama ada coding. Pada bagian ini, toko menyerahkan kepada para ahli coding dikarenakan merasa hal tersebut bukan ranah atau bagiannya untuk mengerjakan. Namun, toko tetap memberikan target agar tidak melenceng dari rencana yang telah ditetapkan oleh toko Femsky. Yang kedua ada testing. Toko Femsky melakukan testing atau uji coba terhadap sistem coding yang telah dibuat oleh para ahli coding. Ini merupakan salah satu hal penting yang bertujuan untuk menentukan apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Jika ditemukannya kesalahan dan kekurangan, maka toko dapat menginformasikannya kembali kepada ahli coding untuk dapat dievaluasi dan diperbaiki. Sehingga harapannya saat sistem tersebut dapat menjadi lebih baik lagi dan nyaman saat digunakan oleh toko dan pelanggannya. Lalu dilakukannya uji coba pada 10 fungsi seperti pada fitur masuk, keluar, kategori produk, pencarian produk, chat, keranjang belanja, notifikasi pesanan pelanggan, konfirmasi pembayaran, pelacakan pesanan, dan review dari pelanggan atau penilaian terhadap produk untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan toko atau belum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai installation and conversion plan. Untuk konversi yang ditetapkan dalam sistem kami itu adalah konversi bertahap atau phase-in conversion. Jadi nanti dilakukan penggantian sistem lama ke sistem baru secara bertahap melalui pembaruan aplikasi secara berkala. Jadi apabila ada kecocokan sistem baru terhadap sistem lama yang sudah tersegmentasi sebelumnya, maka selanjutnya akan diterapkan ke segmentasi yang lainnya. Seiring bertambah luasnya segmen akan berganti dengan sistem baru. Sistem lama yang tergantikan itu tidak akan dipakai, demikian seterusnya hingga sistem lama sepenuhnya digantikan oleh sistem yang baru. Kemudian untuk documentation, kelompok kami menggunakan dokumentasi sistem dan dokumentasi pengguna. Jadi pada dokumentasi pengguna itu terdiri dari informasi tertulis atau visual lainnya tentang sistem di aplikasi yang akan digunakan, beserta dengan cara kerja dan cara menggunakannya. Selain itu, kami juga menggunakan jenis dari dokumentasi pengguna ini sendiri, yaitu panduan referensi, di mana untuk menemukan informasi spesifik dan gambaran lebih luas dalam pengoperasian tugas dalam toko kami. Kemudian dalam dokumentasi ini ada beberapa hasil laporan dari sumber perangkat lunak yang akan digunakan, kemudian daftar kebutuhan fungsional, kemudian perancangan basis data, hingga perancangan form serta report, dan diakhiri pada rencana implementasi dalam sistem penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya ada training. Dalam training ini ada rencana implementasi sistem penjualan yang toko kami gunakan, yaitu dengan menggunakan e-learning. E-learning ini program pelatihan perusahaan secara online untuk melatih karyawan dengan hanya menggunakan perangkat elektronik. Program e-learning yang kami berikan ke karyawan nantinya akan berupa video, tutorial, cara menggunakan aplikasi yang digunakan untuk sistem penjualan. Misalkan untuk video tutorial untuk cara mengecek produk yang sudah hampir expired, sehingga dapat dicari alternatif agar produk segera lekas terjual. Metode e-learning dikatakan efektif karena karyawan dapat memahami materi yang disampaikan
dengan menyesuaikan pada kecepatan daya tangkap mereka masing-masing dan dapat diputar secara berkali-kali kapanpun dan dimanapun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk yang selanjutnya itu support. Rencana implementasi sistem penjualan yang toko kami gunakan dalam bagian support dengan menyediakan help desk berupa customer service, di mana konsumen akan langsung terhubung dengan staf kami, baik menggunakan fitur chat atau panggilan telepon, untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan lebih lanjut yang dihadapi konsumen mengenai kegiatan penjualan yang berada di toko kami. Help desk ini berguna meningkatkan efisiensi kerja toko kami, di mana tim customer service dapat mengetahui keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh konsumen sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cepat dan sigap. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Baik, kalau tadi ahli coding itu namanya programmer ya, jadi jangan menyebutnya ahli coding, tapi programmer. Oke, kemudian tadi menarik ya bahwa strateginya kalian untuk toko berbasis aplikasi ini untuk implementasi adalah lewat pembaruan aplikasi. Dan itu yang sekarang dipakai oleh banyak perusahaan besar. Facebook seperti itu, Twitter seperti itu, Google, Apple itu semuanya melakukan seperti itu. Jadi dan kadang mereka membatasi implementasinya itu pada area tertentu. Jadi misalnya nanti ada versi Instagram yang baru ya, dengan fitur baru. Itu hanya diluncurkan di Amerika Serikat saja, misalnya. Dan ternyata di Amerika Serikat laris, tapi error, ya, sering bermasalah. Nah, maka kemudian itu bisa dibatalkan, diperbaiki dulu sebelum diluncurkan lagi. Atau bisa jadi di Amerika sukses, gitu ya. Dan diterapkan di Singapura sukses, tapi begitu di Indonesia sukses juga, tapi menimbulkan ekses negatif, masalah sosial dan bukan masalah teknis, itu mudah ditarik. Nah, seperti itu, ya. Menarik tadi strateginya. Baik, kelompok 2 ya. Last but not least, silahkan kelompok 1, Elsa Puspita, Samuel Hubert, Alusius Bertinova, dan Gabriela Serin. Baik Pak, selamat pagi. Saya izin share screen. Ya, silakan. Baik, apa sudah terlihat Pak? Belum. Belum terlihat. Atau coba diganti yang lain kalau tidak bisa. Sudah Pak, maaf. Belum, saya belum melihat deh. Mungkin koneksimu tidak terlalu bagus, Samuel. Coba yang lain deh, yang mencoba untuk presentasi. Sebentar Pak, saya infokan dulu ya Pak. Ya, yang lain kan mendengar juga toh. Bisa langsung mengambil alih maksud saya. Elsa, Alusius, Gabriela, itu Samuel bisa dibantu. Ayo. Jangan berlama-lama.
Ya, hadir ya Gabriel Sherin dan kamu Samuel. Bagaimana Pak? Maaf. Iya, belum kelihatan hitam. Ya sudah, nggak usah di share screen, langsung presentasi aja. Saya bacakan saja ya Pak. Ya. Baik. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Samiaji. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan rencana implementasi. Yang pertama ada marketing. Praktik penggunaan promosi untuk meningkatkan traffic ke dalam toko online dengan mengkonversi traffic tersebut menjadi transaksi pembelian oleh konsumen dan menjaga mereka untuk tetap kembali ke toko Anda jika membeli produk yang sebelumnya sudah pernah mereka beli. Kedua, webmaster merupakan pengurus atau yang dapat mengoperasikan sistem ini. Pengurus ini harus mengerti tentang internet dan web serta mengerti bagaimana sistem ini bekerja sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, coding. Coding akan dilakukan oleh programmer. Pengertian dari coding ini sendiri adalah suatu tindakan dari langkah-langkah pemrograman dengan memasukkan kode atau script dalam bahasa pemrograman atau biasa disebut kegiatan di mana memberitahukan komputer apa yang harus dikerjakan untuk kita atau pemrogram. Yang keempat ada installation. Kami menggunakan single location installation, yaitu mencoba sistem baru di suatu lokasi dan menggunakan pengalaman untuk memutuskan apakah dan bagaimana sistem baru harus diterapkan ke dalam sistem. Yang kelima, testing. Proses pengujian sistem ini dilakukan oleh pengelola sistem. Pada saat pengujian dilakukan, pengguna sistem di mana pengelola akan menguji sistem dari awal pada saat pengguna melakukan login hingga sistem dapat menampilkan laporan transaksi. Cara mengujinya bisa dengan memasukkan data yang dibutuhkan untuk melihat apakah software sistem sudah berfungsi dengan baik atau belum. Sekian dari kelompok 1, Pak. Oke, nah ini tadi menarik, ada kata-kata menggunakan webmaster gitu ya. Itu satu istilah yang sudah lama tidak muncul sebenarnya. Dulu webmaster itu sebetulnya dipakai untuk pengelola suatu web, namanya saja webmaster ya. Khususnya webmaster itu bertanggung jawab terhadap isi suatu web. Tapi sekarang webmaster itu perannya sudah memudar kalau boleh saya katakan ya. Karena apa? Dulu webmaster itu yang ngatur. Jadi kalau ada dokumen baru, informasi baru, dia yang meletakkan di web, dia yang mengatur tampilan dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan metode user generated content atau content management system, webmaster ini perannya sudah beralih gitu ya. Jadi administrator secara keseluruhan. Oke, terima kasih kelompok 1. Baik, semua sudah ya. Oke, semua sudah. Oke, nah sekarang untuk ujian akhir, jadwal sudah keluar. Saya terus terang belum melihat gitu ya jadwal kalian kapan. Nah untuk ujian akhir itu yang perlu dikumpulkan itu adalah laporan yang sudah direvisi dari setelah ujian tengah semester. Ya, ditambah user manual. Jadi kalau tadi kalian ada yang mengatakan dokumentasi pengguna, nah itu. Ya. Jadi cukup user manualnya saja. Tidak perlu administrator manual, gitu ya. Jadi user manual saja. Jadi laporan dari setelah mid semester sampai saat ini ditambah user manual dan tentunya sudah direvisi sesuai dengan masukan saya. Ya. Dan nanti dikumpulkan seperti biasa satu kelompok cukup mengumpulkan satu. Nanti dikumpulkan pada jadwal ujian akhir untuk analisis dan perancangan sistem. Itu ada pertanyaan atau tidak? Ya, silakan, Fani. Jadi untuk laporan ini semua nanti direvisi, terus dijadiin satu, terus ditambah dengan user manual ya Pak, gitu. Betul, betul. Laporannya cukup yang dari setelah ujian tengah semester ya, yang sebelum ujian tengah semester nggak usah, kan sama ada. Iya Pak. Oke. Makasih, Ada Pak. lagi? Sama-sama. Yang lain?
Ada pertanyaan? Pak, ini Ya, silakan. berarti jadinya satu file ya Pak dalam Ya, 2 file ya boleh, 3 file ya boleh sebetulnya ya. Cuma saya nggak tahu situs kuliah bisa menerima atau tidak. Nah, tapi ya baik kalau hanya 1 file ya. Jadi saya atau kalau mau dipisah laporan tersendiri, user manual tersendiri ya boleh. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. User manualnya tertulis saja ya, nggak usah pakai video segala macam. Kan tadi ada rencana pakai video kan user manualnya, ya nggak? Ya pakai e-learning segala macam nggak usah lah ya, yang tertulis saja. Itu cukup sampai rencana saja, tidak perlu diwujudkan untuk saat ini. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mari kita buka yang untuk hari ini. Oke, maintenance. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, oke, baik. Ya. Jadi kita sudah sampai tahap akhir, ya. Artinya sistem sudah diredesain, sudah di coding, sudah diimplementasikan, atau istilahnya itu sudah di deploy, ya, sudah disebar, gitu, sudah diinstal di masing-masing komputer atau perangkat pengguna dan sudah digunakan untuk aktivitas rutin harian mereka. Untuk ya kalau sistemnya itu penjualan ya sudah untuk jualan madu tadi misalnya. Kalau itu penggajian ya gajinya sudah pakai sistem yang baru ini dan seterusnya. Nah, maintenance itu ya itu ada di tahap akhir ini. Sebagian besar umur sebuah sistem informasi itu ada di maintenance. Ya. Mungkin 1/3, 2/3 atau 30-70. Jadi 30% usianya itu dihabiskan pada development, 70% itu di maintenance. Jadi kalau umur sistemnya itu katakanlah 5 tahun, 1,5 tahun development, 3,5 tahun maintenance. Gitu ya. Dan otomatis biaya terbesar juga ada pada maintenance. Dan maintenance ini bisa berlangsung cukup lama kalau sistemnya itu lama. Di tahun 2000, mungkin kalian belum lahir. Ada yang belum lahir mungkin, gitu ya. Atau kalau sudah lahir, usianya masih sangat kecil, masih bayi, balita. Gitu. Menjelang tahun 2000 itu ada suatu fenomena yang disebut sebagai millennium bug. Jadi di masa lalu karena keterbatasan sumber daya komputasi untuk tanggal, untuk transaksi dan lain sebagainya itu untuk tahun disingkat menjadi 2 digit 93, 97, 98 gitu ya. Dengan asumsi di depan 97, 98 itu adalah angka 19. Tapi kemudian tahun 2000 datang. Ya, otomatis kalau tahun 2000 angka di belakang itu untuk tahun itu menjadi 00. Nah, ini banyak yang khawatir nanti 00 ini diinterpretasikan oleh program komputer bukan 2000, tetapi 1900. Sehingga kalau bayangkan, kalau programnya itu ngitung bunga bank, ya bunga bank itu tiap tahun bunga berbunga gitu ya, kalau jadi 1900 kan bunganya malah minus selalu ya. Nah, maka kemudian itu banyak aplikasi yang harus dilakukan penyesuaian. Dan ajaibnya, pada waktu itu baru terungkap banyak aplikasi penting yang menjadi tulang punggung perusahaan-perusahaan besar dunia itu dibuat tahun 60-an dan 70-an dan sampai menjelang tahun 2000, 30-40 tahun kemudian masih dipakai. Orang tidak banyak yang tahu. Salah satu yang awet itu adalah sistem penggajian. Kenapa? Karena penggajian itu kan tidak banyak berubah. Prinsipnya kalau penggajian itu kan gaji pokok, ditambah tunjangan, dikurangi potongan. Gaji pokok mungkin cara perhitungannya bermacam-macam, tunjangan ragamnya dan cara perhitungannya macam-macam, potongan juga demikian, tetapi kan prinsipnya masih sama.
Maka banyak sekali software-software penggajian buatan tahun 60-an, 70-an masih dipakai. Nah, ini kemudian yang menjadi bukti bahwa maintenance itu bisa berlangsung lama sekali. Kalau sekarang rata-rata software itu punya siklus hidup 3 tahun. Ya, itu untuk yang biasa. Kalau yang untuk korporasi bisa 5 tahun. Ya. Seperti Windows 10 ya itu 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Nanti setelah itu tidak akan ada versi baru. Jadi sekarang kan sudah diganti Windows 11. Nanti Windows 11 mungkin diganti versi lainnya lebih baru. Oke. Nah, sebetulnya maintenance atau perawatan sistem itu mirip seperti sistem development, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Yaitu apa? Satu, ada permintaan perubahan. Ini sama seperti permintaan membuat sistem baru. 2, permintaan perubahan tadi atau permintaan pemeliharaan itu diterjemahkan menjadi perubahan dalam sistem. Desain perubahan dan implementasi perubahan. Kan mini system development life cycle gitu ya. Ini contoh. Jadi seperti ini. Jadi ini sebetulnya aktivitasnya mirip seperti SDLC, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Ya. Hasilnya apa? Ya, hasilnya nanti adalah versi software yang lebih baru. Tapi lebih baru ini biasanya angka di depan. Jadi versi software itu misalnya 1.0, 2.0. Ya. Kalau yang berubah itu adalah angka di depan koma, itu biasanya menunjukkan perubahan besar. Tapi kalau yang berubah itu angka di belakang titik, bukan commanding titik, ya 2.1 ke 2.2 itu biasanya perubahannya tidak begitu besar. Ya. Nah, itulah maintenance. Ya. Oke, nah maintenance sendiri itu ada beberapa macam. Ya, ada perubahan untuk memperbaiki, ya corrective maintenance. Ya, misalnya ada cacat, ada error, ada bug yang cacat atau bug ini atau error ini belum tentu bisa ditangkap pada saat testing. Sebaik apapun testing, sekuat apapun testing, itu sering sekali tidak bisa menangkap. Ini pengalaman saya ya, di photographer.net. Jadi ketika di photographer.net itu, ketika di tempat saya di development itu aplikasinya jalan dengan bagus, nggak ada masalah, dites jalan, apa-apa jalan gitu ya. Lalu software saya serahkan kepada waktu itu jabatan saya kan IT Development Manager, saya serahkan kepada IT Operation Manager. Mas, gitu kan, silahkan diinstal. Dia diinstal, dijalankan. Begitu dijalankan di sistem yang produksi, yang live gitu ya, tidak jalan sama sekali, ya, macet. Wah, kalau bahasa Inggris itu all hell break loose, ya, kacau balau lah semua. Nah, penyebabnya itu ternyata hanya sangat sederhana. Ada satu file yang kalau nggak salah namanya CURL atau apa saya agak lupa itu yang beda versi. Di tempat saya versinya lebih baru daripada yang di server produksi. Nah, ternyata itu dan itu tidak tertangkap pada saat testing. Ini. Jadi sebaik apapun testing ya kadang tidak bisa menangkap adanya permasalahan. Kemudian ada adaptive maintenance, ya ini terkait dengan mengubah atau mengembangkan fungsionalitas bisnis karena apa? Adanya perubahan di dalam lingkungan. Contohnya apa? Misalnya software untuk menghitung PPh, pajak penghasilan. Kalau tarif dan cara perhitungan PPh aturan pemerintah itu ganti, maka software itu juga harus disesuaikan. Ya. Preventive maintenance ini biasanya untuk menambah fitur baru atau memperbaiki kinerja. Ya, dibuat jadi lebih cepat, dibuat ada fitur baru seperti nanti ya Windows 11 ini tahun depan rencananya akan ada fitur di mana Anda bisa menginstal aplikasi Android. Ya. Ada juga preventive maintenance, ini adalah perawatan untuk menghindari masalah di masa depan. Misalnya ya, perangkat keras, ini terutama biasanya. Perangkat keras itu sering sekali sebelum benar-benar rusak, ya, itu akan mengirimkan sinyal. Ya.
hard disk misalnya itu ada sinyal kalau dia akan rusak. Ya, dan itu ada software khusus yang bisa membaca. Nah, kalau sudah muncul sinyal-sinyal akan rusak, ya, meskipun itu sebenarnya hard disknya belum rusak, ya. Tapi kalau sudah memunculkan sinyal-sinyal akan rusak, ya kita sebagai pemilik sistem sudah harus peka, itu harus diganti. Ya. Sebab kalau rusak di tengah jalan, pas sedang proses, nah itu malah kekacauan akan muncul. Tapi kalau kita cegah, kita update, gitu ya. Lalu juga preventif ini bisa misalnya seperti antivirus itu diupdate secara berkala. Ya, atau instalasi Windows-nya diupdate secara berkala, itu juga preventif, mencegah masalah di masa depan. Ya. Nah, Anda bisa lihat sekitar 60-70% itu tipe maintenance itu adalah korektif. Sumbernya dari mana korektif ini? Kesalahan yang dibuat pada saat development. Khususnya 70% korektif ini terjadi karena analisis sistem yang tidak tepat. Maka saya pernah mengatakan analisis itu penting, karena 70% masalah di sini itu berasal dari analisis. Dan korektif ini tidak bernilai tambah. Artinya ini hanya biaya. Adaptif itu membuat sistem bisa beradaptasi terhadap perubahan. Preventif menambah kecepatan, memperbaiki kinerja. Preventif itu mencegah masalah. Ini semua ada nilai tambahnya, tapi korektif itu tidak ada. Karena seharusnya tidak ada kesalahan. Ya. Nah, ongkos maintenance itu bisa sampai 60-80% dari total budget sebuah sistem sampai dia sampai seumur hidupnya, gitu ya. Maka baik kalau sistem itu harus dibuat sebaik mungkin dan mudah untuk dipelihara. Ya, itu yang istilahnya maintainability. Semakin mudah dipelihara itu. Nah, sistem yang mudah dipelihara itu seperti apa? Yang bisa dipahami, dikoreksi, diadaptasi, dan ditingkatkan kinerjanya, enhance. Ini banyak sekali. Ya. Maka nomor satu sebetulnya syarat sebuah sistem itu maintainability-nya tinggi, itu adalah dokumentasi yang lengkap dan baik. Itu nomor satu. Ya. Maka saya mengajari Anda mulai dari tahapan awal sampai akhir itu selalu ada laporannya, selalu ada presentasinya itu sebetulnya. Ya. Nah, faktornya apa saja yang beri maintenance? Itu latent defect, ini adalah error yang tidak ketahuan sampai kemudian diinstal. Ya. Ini seharusnya error yang tertangkap oleh testing, tapi kadang ya lolos, gitu ya. Lalu jumlah konsumen, semakin banyak jumlah konsumen, itu maintenance juga akan semakin mahal. Ya, Anda bayangkan kalau sistem yang hanya dipakai 100 orang dengan sistem yang dipakai 1 juta orang kan beda. Ya, gambarannya begini, kalau Anda analoginya ya, lihat saja mobil pengangkut penumpang, Avanza atau Xenia, bisa ngangkut penumpang. Itu Avanza Xenia itu perawatannya murah, tapi coba bis antar kota, antar provinsi. Harganya mahal, perawatannya juga mahal. Karena apa ya? Daya angkutnya banyak, ya kan? Kualitas dokumentasi semakin bagus kualitasnya, maintainability-nya itu semakin baik. Maintenance personelnya itu juga harus baik, alatnya juga harus baik, dan programnya. Ya. Jadi ini bisa dilihat. Semakin baik kualitas dokumentasinya, itu upaya untuk maintenance itu akan semakin rendah. Ya. Ini malah justru nanti biayanya bisa minus, bisa berkurang kalau dokumentasinya bagus. Ya. Nih, ya. Biasanya ini dan juga kalau ingat pelajaran SIA dulu, ada pemisahan tugas dan wewenang di dalam lingkungan sistem informasi berbasis komputer. Yang membuat developer harus terpisah dari yang menjalankan atau administrator, harus terpisah dari yang menggunakan atau user. Ya. Nah, jadi di sini saja untuk sebuah sistem itu nanti seperti tadi saya cerita, saya dulu itu IT Development Manager. Saya sebagai manajer yang pengembangan sistem. Setelah selesai saya serahkan pada IT Operation Manager yang menjalankan sistem. Jadi ini dua ini dipisah. Oke. Dan ini terpisah. Secara tradisional biasanya tidak terintegrasi. Tapi sekarang ada yang namanya CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development.
Jadi mulai dari perencanaan, coding, dan build, lalu testing, kemudian dirilis dan dideploy dan dioperasikan serta monitoring itu berlangsung terus-menerus. Ya. Plan, code, build, continuous testing, release, deploy, operate, monitor. Nanti lanjut lagi ke plan dan begitu seterusnya. Ini yang dipakai oleh organisasi modern saat ini. Dengan ini, meskipun IT Development Manager dan IT Operation Manager itu adalah dua bagian yang independen, yang berdiri sendiri, tetapi mereka koordinasinya erat. Jadi kalau ada masalah pada sistem yang sedang beroperasi, itu bagian ini yang nanti akan membereskan. Ya. Nah, KPI-nya apa? Maintenance itu. KPI-nya itu adalah satu, jumlah kegagalan. Ya. Artinya kalau memperbaiki masalah itu harus tuntas. Ya. Misalnya, kalau ada hard disk yang rusak, ya harus diganti dengan yang baru idealnya. Ya. Kalau hanya diganti dengan dari kanibalisme dari hard disk yang lain, itu hanya menunda masalah. Nah, dan waktu antara dua kegagalan semakin lama semakin bagus. Jumlah kegagalan ini semakin kecil semakin bagus. Waktu antara dua kegagalan itu semakin lama semakin bagus. Tipe kegagalan. Ya. Maka preventive maintenance itu penting. Ya. Banyak sekali masalah sistem yang muncul itu sebetulnya terjadi karena seharusnya dilakukan preventive maintenance tidak dilakukan. Ya. Oke, lalu dokumentasi tadi, gitu ya. Nih. Nah, yang namanya perubahan itu harus dikendalikan, ya, sama seperti permintaan pengembangan sistem baru. Permintaan perubahan itu tidak terbatas, tapi sumber daya dan waktu untuk membuat perubahan atau maintenance pada sistem itu terbatas. Makanya harus dibuat prioritas. Mana yang lebih dulu? Ya, sama seperti itu. Ya, kalau itu, nah ini ada algoritma atau caranya. Ya, pertama ada permintaan perubahan. Ini tipenya apa? Korektif. Kalau itu korektif, segera ini menjadi prioritas dan dikerjakan. Kalau bukan korektif, oke, apa? Adaptif atau penyempurnaan. Oh ya, ini jadi prioritas kedua, kerjakan. Oh ini hanya peningkatan. Oke, peningkatan dievaluasi lagi. Diperlukan tidak? Oh diperlukan, ya sudah jadi prioritas ketiga. Tidak diperlukan, ya sudah di stop. Misalnya ada waktu, wah ini tidak bisa mencetak invoice. Semua sistem penjualan tidak bisa mencetak invoice. Macet, gitu ya. Printernya baik-baik saja, komputernya baik-baik saja. Wah ini berarti apa? Korektif, segera. Tapi kalau permintaannya, boleh nggak saya minta layar monitor yang lebih besar? Biasanya langsung lempar ke sini. Ya. Minta monitor lebih besar untuk apa? Gitu kan? Nih, kecuali yang minta direktur utama, lain lagi ceritanya. Gitu. Nah, lalu di dalam sebuah sistem, kan tadi ada sistem selesai dikembangkan, lalu dijalankan kan, lalu ada corrective maintenance. Dari baseline itu adalah sistem yang baru saja selesai tadi diserahkan, itu adalah versi yang baseline. Dan nanti akan ada perubahan. Nah, perubahan ini diberi versi yang lebih baru. Jadi misalnya yang versi baseline itu 2.0, nanti ada perubahan menjadi 2.01. Perubahan lagi 2.02. Pemberian nomor versinya itu terserah, ya, tidak ada aturan pasti. Subjektif, ya. Kalau perubahannya kecil mungkin 2.0.1 gitu ya, bisa saja seperti itu. Nah, tapi kita harus tahu versi-versi mana saja yang ada dan versi mana yang sedang dijalankan. Seperti sekarang. Kemarin saya mencoba Android. Sekarang kan Android yang sedang banyak dipakai sekarang terbaru itu yang populer itu ada Android versi 11. Ya. Kemudian saya tiba-tiba saya dapat yang versi 12 yang masih beta, masih uji coba. Saya install. Bagus sih, tapi menyebabkan handphone saya sering hang. Maka kemudian saya balik lagi ke baseline modul. Ya, software yang versi sebelumnya. Itu gunanya. Ya. Maka harus ada orang yang bertanggung jawab untuk itu. Itu yang disebut sebagai sistem librarian. Dia yang memiliki koleksi berbagai macam versi software. Ya, ini tadi sudah diotomatiskan. Ya.
Nah, kalau website, tadi webmaster ya, sudah disebut. Nah, website itu berbeda ya, atau yang berbasis web. Coba kita lihat Tokopedia. Ya. Tokopedia itu, kalau Anda belanja di Tokopedia, pilih barang dan bayar, itu bisa dilakukan 24 jam. Meskipun nanti setelah pembayaran selesai, si penjualnya mungkin memprosesnya baru hari berikutnya, gitu ya. Tapi sistemnya Tokopedia itu 24 jam. Ya, Anda bisa pilih barang dan bayar bertransaksi pada saat itu juga. Ya, nah ini berarti kan Tokopedia ini harus siap 24 jam, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Nggak boleh mati. Sehingga saya standarnya Tokopedia itu hanya boleh mati dalam 1 tahun kurang dari 4 menit. Ya, itu standarnya. Ya, lalu ini broken links, tautan yang diklik kok tidak menuju kemana-mana, error. Ya. Lalu validasi HTML. Halaman web itu dibuat dengan bahasa yang namanya HTML. Ya, nah itu harus divalidasi. Sesuai standar atau tidak. Kenapa divalidasi? Karena kalau tidak sesuai standar, nanti tidak konsisten. Di komputer saya bagus, di komputer Anda mungkin tidak bagus. Ya, padahal perlu yang konsisten. Lalu yang tidak kalah penting, registrasi domain. Nah, jangan sampai Anda sudah punya domain yang bagus, ya, yang diincar banyak orang, lupa memperpanjang. Nah, nanti diserobot orang lain. Ya. Oke. Ya, itu untuk maintenance. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke. Nah, untuk merangkum gitu ya, kenapa kalian dapat mata kuliah ini? Karena di masa depan kalian kalau bekerja, baik sebagai karyawan maupun sebagai pemilik usaha, pasti akan dihadapkan pada permasalahan yang mengharuskan kalian memutuskan kita buat sistem baru atau tidak. Ya. Kalau sekarang sebagian besar sistem itu opsinya biasanya membeli. Nah, tapi kalau membeli, beli yang mana? Beli apa? Apa tahu yang kita butuhkan? Kalau sudah tahu apa yang kita butuhkan, analisis sistem toh, mana yang harus kita pilih? Termasuk nanti kita harus memperhitungkan cost benefit, biaya operasional, dan lain sebagainya. Atau kalau memang sistemnya itu tidak ada yang jual di luar sana, ya kita harus mengembangkan. Entah mengembangkan sendiri atau dibantu orang lain. Nah, jadi intinya seperti itu. Mengapa Anda harus belajar analisis dan perancangan sistem. Ya. Jadi kuncinya nomor 1, dan kalau Anda ingat ini tadi saya sudah sampaikan, 70% masalah itu adalah di tahap analisis, yaitu apa? Menemukan yang sebetulnya kita butuhkan itu apa. Dibutuhkan loh ya, bukan diinginkan. Nah, kita butuhkan apa. Baru setelah itu kita cari solusi yang tepat untuk kebutuhan itu apa. Mungkin solusi yang tepat adalah membeli, mungkin solusi yang tepat adalah membuat. Ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, nah untuk mata kuliah yang berbau sistem, ini yang paling akhir ya, yang wajib kalian ambil. Setelah ini kalau kalian berminat ke arah disiplin sistem informasi, ada manajemen basis data. Dan nanti kalau kurikulum baru sudah disetujui, akan ada mata kuliah data science, ya, tapi namanya bukan data science sih, ya, tapi isinya data science. Hanya saja mata kuliah baru ini sampai sekarang karena kurikulum barunya belum disahkan, ya belum bisa ditawarkan. Ya. Lalu nanti ada juga seminar sistem informasi dan tentunya ke skripsi sistem informasi. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya untuk mata kuliah pilihan dan seminar itu biasanya dengan saya, gitu ya. Jadi kalau Anda sudah bosan ketemu saya, ya mungkin sebaiknya tidak usah ambil, gitu kan. Ya, bercanda. Oke, harapan saya nanti setelah Anda lulus dari mata kuliah ini, ya bisa untuk dipakai, ya. Mulai dari hal sederhana, misalnya mau beli handphone baru, gitu ya.
Ya kalau dituruti keinginan mungkin pengen iPhone yang terbaru ya, yang 512 giga gitu ya, atau apapun itu yang paling mahal. Tapi itu kan keinginan. Ya. Kita orang ekonomi, orang bisnis, orang akuntansi ya harus mengingat yang dibutuhkan itu apa. Ingat, keinginan tidak terbatas, kebutuhan tidak terbatas, tetapi sumber daya dan waktu kita itu terbatas. Dan kita harus memperhitungkan cost benefit. Kalau hanya untuk skripsi, ngetik skripsi gitu ya, kan tidak perlu laptop game yang harganya 100 juta rupiah gitu ya. Tapi juga jangan beli laptop yang harganya 2 juta rupiah yang baru ditekan keyboardnya sekali aja udah pecah gitu ya. Jangan juga seperti itu. Jadi cost benefit. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sampai di sini perkuliahan kita. Terima kasih sudah bersama-sama selama 1 semester. Semoga sukses dengan ujian akhir mata kuliah apapun yang Anda tempuh semester ini, dan sampai jumpa pada kesempatan lain. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan.